Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hari ini penulis menemukan ada beberapa kru yang baik secara komen ataupun penulis lihat di postingan itu mengeluh motornya boros. Borosnya ya berlebihan ya. Jadi kita nggak ngomong boros yang sudah karakter, tapi boros yang sudah nggak normal lah ya. Ini bisa juga berlaku di mobil, tapi ya terutama untuk motor dulu saja. Jadi apa sih yang bikin boros? Yang bikin penulis pingin bahas video ini karena di rekomendasi motor boros itu ada rekomendasi untuk melakukan servis ini banyak lah wis ya, lakukan ini gitu ya. Dan ya beberapa penulis itu nggak setuju, seperti misalnya servis rutin bisa bikin motor itu irit. nggak ada gunanya sama sekali. Perbaikan itu memang bisa membuat motor jadi lebih irit, tapi kalau servis rutin enggak. Jadi tindakan membersihkan throttle body, bongkar throttle body, disiram-siram, disemprot-semprot sama carbon clean dan seterusnya, menurut penulis itu enggak banyak membantu kendaraan yang sudah kadung sangat boros. Karena yang irit pun, yang baru pun ya sebenarnya nggak berubah konsumsi bahan bakar. Bersihkan filter macam-macam ya nggak akan sampai parah gitu loh. Jadi filter yang kotor itu memang ada kemungkinan bikin boros, tapi borosnya nggak akan sampai ekstrim gitu ya. Karena penulis pengalaman 24.000 km nggak pernah bersihkan filter, yang begitu dibersihkan debune sak pirang-pirang ya, numpuk ya, digedrukno jeduk gitu ya, kotorannya banyak sekali. Tapi ya nggak boros-boros amat. Bedanya paling ya antara 5 saat itu motornya kan 60 km per literan ya cuma 55 km per liter lah. Jadi nggak sampai kemudian jadi seperti yang penulis baca tadi, ada yang 22, ada yang 30, 25, sangar lah ya angkanya ya. Ada yang sampai 28, 29 kalau nggak salah, lupa. Diomongi medannya tanjakan, entah ya, kalau medan tanjakan apa ya, nanjak terus gitu ya. Oleh perasaan ya ada turunnya juga. Ya penulis nggak pernah punya pengalaman pakai motor di gunung sih ya, jadi nggak tahu konsumsi bahan bakar berapa. Karena lihat yang di gunung itu semuanya gaspol, jalan cuma jalan 50, 40 gitu ya, ada yang malah 30 motor baru. Tapi balik lagi lah ya, yang namanya servis menurut penulis itu bukan kunci, bukan problemnya. Jadi motor yang sangat boros itu bukan karena nggak pernah diservis. Karena apa? Nah, ini ada contoh nih, motor 55.000, throttle body nggak tahu dibuka, filter nggak pernah beli, filter masih orisinil bawaannya motor, tak umbah tok, tak pasang maneh. Yo sip tuh. Mau bilang motor penulis boros? Enggak juga. Konsumsi bahan bakar motor penulis sekarang kalau dihitung pakai apa jenenge, pengukur irit bensin, pencatatan bensin ya, wis termasuk 48 km per liter wis.
irit ya. Penulis nggak mengandalkan kilometer yang ada di sini karena wis jauh beda. Mau ini 40,9 sementara hitungan kilometer dan hitungan rupiahnya bisa nemu angka 50 km per liter, bahkan minimnya 48 lah. Jadi ya wis gak percaya AVG lagi penulis, karena angkanya terlalu kecil dari realitanya. Padahal penulis juga beli bensinnya bukan bensin di Coco, karena jelas kalau beli bensin di selain Coco itu takarane terutama ya. Kalau soal kualitas bensinnya itu tergantung SPBU nih, keteduhannya, kotorannya macam-macam. Tapi kalau soal takaran yang swasta ada kemungkinan enggak utuh. Ya seperti pengalaman penulis kemarin, bawa mobil ringnya cuma 50 km, ngisi bensin 100.000, nambah jadi 170-an. Kembalinya ring tinggal 70-an, ngisi bensin ring jadi 220. Jadi ringnya bisa nambah pakai beli bensin yang pulangnya itu. Waktu berangkat beli bensin Pertamina, Pertamax, waktu pulang beli bensin AKR 92 atau BP 92. Dan itu bukan karena bensinnya lebih irit ya, karena ini cuma ngomong waktu diisi tangkinya saja. Dan diisi tangki ya artinya dari kapasitas. Artinya 100.000-nya bensin BP isinya lebih banyak daripada 100.000-nya bensin Pertamina isi bukan di Coco. Kalau di sini kodenya adalah 54 yang bukan Coco. Yang Coco kodenya adalah 51. Balik lagi lah ya, kita nggak ngomong soal bensin, soalnya ngomong soal bensin ya itu sudah beda lagi ranah. Motor penulis ini irit ya. Kalau ngomong konsumsi bahan bakar potensialnya itu bisa sampai 60 km per liter kalau menurut AVG nya. Kalau penulis jalan kondisi gas betul-betul eco riding ya. Nah ini padahal motornya udah 55.000 km gak pernah servis, nggak pernah bersihkan throttle body, nggak pernah dicas-cos throttle body-nya, nggak pernah dilepas. Pernah pakai carbon clean, tapi ya bukan itu sih yang jadi fokus. Karena apa? Kalau pakai carbon clean cuma efeknya sebentar. Terus apa mana selain servis yang biasanya dia mau ya. Soalnya servis itu itemnya banyak ya. Suruh ganti busi, suruh ganti filter. Ganti filter itu enggak mempengaruhi ya. Jadi kalau filter dibersihkan enggak makin irit, ya beli filter lagi enggak akan banyak pengaruhnya. Mungkin ngomong, oh filter baru lebih plong. Iya lebih plong, tapi debunya lebih banyak yang lolos. Odo ae. Debu itu bisa nambah konsumsi bahan bakar juga, bisa bikin kendaraan lebih boros juga. Ya buktinya motor penulis lah, 55.000 km pakai filter bawaan motor, lebih irit daripada kondisi barunya. Angka 40,6 km per liter yang di dashboard tadi itu angkanya sudah lebih besar daripada waktu motornya baru. Dengan pemakaian seenaknya ya. Di saat motor baru itu pernah terjadi 35 km per liter, tapi biasanya 37. Nah ini 40, sudah lebih baik. Padahal pagi tadi tak pakai gaspolan karena telat. Digenjot tadi pagi, was.
Ya saya ketemu 40. Sekarang karena kondisi jalan basah, jalan pelan-pelan, harusnya angkanya besar, tapi ya lumayan irit juga. Filter bawaan. Kalau soal busi emang sudah ganti sih. Tapi penulis sendiri tidak mengamati peningkatan yang berarti ya ketika ganti busi itu. Jadi penulis ganti busi sudah 2 kali. Yang pertama karena butuh, jadi ganti busi pertama itu karena memang butuh ganti busi. Businya sudah mulai bikin motor itu stasionernya nggak normal. Terus ganti NGK Platinum. Terus kemudian ada sponsor, penulis dibelikan busi Denso, Denso, lali. Ini sebagai busi Denso ya, yang untuk NMAX kode Xata piro, boh lali. Tapi ya wes dibelikan busi itu ya karena ini request ya wes penulis coba, yang ternyata ya dibanding NGK Platinum malah lebih turun ya tenaga motor. Dari sisi pengapian juga ya turun, ya mungkin karena penulis makainya bukan RPM tinggi terus. Jadi rupanya businya kan busi mendelep ya, busi mendelep, busi non projected itu kalau dari sisi teori cocoknya itu kalau untuk RPM tinggi terus, kalau untuk sirkuit. Sementara menulis makanya ya kok gini, masih ngebut ya paling cuma 5 menit maksimal, paling ya seringnya 1 menit. Jadi selama perjalanan 45 menit ngebutnya cuma 1 menit tok. Ya dengan pemakaian seperti itu nggak banyak ya pemakaian RPM tingginya. Dari sisi busi yo gak iso ngerasa untuk busi mendelepnya itu. Tapi sebelumnya penulis nyoba busi NGK Platinum dari sebelumnya NGK Nickel, yang nggak kerasa juga. Padahal jelas businya itu sudah waktunya ganti, ditandai dengan ciri idlingnya yang kurang konsisten, ditandai dengan ya mesin yang lebih sering mati-matian. Dengan kondisi itu konsumsi bahan bakar tidak boros, tetap. Setelah ganti busi yo tetap nggak naik, nggak makin irit. Tenaga ya mungkin ada beberapa saat tertentu tenaganya nambah, tapi nggak bisa dibilang keseluruhan. Jadi busi itu bukan faktor bikin bensin boros. Dulu penulis juga sering businya umurnya sampai puluhan ribu kilometer ya, ya nggak ada irit borosnya gitu. Apa maneh sing disaranno itu? Ada rekomendasi ganti kampas ganda karena mungkin selip gitu ya. Kalau selip itu rasanya lebih ke pemakaian ya, cara pakainya. Dan kalau selip beneran pun rasanya nggak sampai bikin boros banget karena waktu jalan konstan. Yang namanya kampas ganda masuk ya selip kalau jalan konstan. Paling selipnya waktu gas awal, waktu awal buka gas. Jadi bukan itu. Yang bisa bikin boros kalau modifikasi itu ya dari roller dibuat lebih kecil, karena ya RPM tinggi tapi kecepatannya rendah. Jadi kalau rollernya ringan kan efeknya gitu ya, motor yang gereng tapi kecepatannya nggak tinggi. Nah itu yang bikin boros ya, seperti yang dikeluhkan oleh anak ya yang bawa Next 2, konsumsi bahan bakar sekarang sama borosnya dengan NMAX koyoi. Padahal dulu lebih irit. Next 2 Suzuki kan pasti konsumsi bahan bakar disetel irit ya. Tapi kok iso podo, kok
kok bisa sama dengan NMAX, padahal NMAX nya juga sudah ditambah setelan CO nih. Tambah setelan CO artinya lebih boros. Nah, unik kan. Jadi ya roller itu, atau ya modifikasi lain di CVT atau di rasio gigi yang membuat orang kalau jalan RPM-nya lebih tinggi dari biasanya. Jadi seperti per CVT yang lebih keras, bed yang lebih pendek, apa mana, wis pokoknya yang membuat motor itu gereng, lebih menderu, lebih tinggi RPM-nya ketika dipakai jalan di kecepatan apa sih jenenge, cruising ya. Jadi yang bikin boros itu ya kalau jalan nyantai tapi RPM-nya tinggi, ya itu jelas boros. Mungkin ada yang ngomong nyari tarikan, tapi justru tarikan itu belum tentu makin sip. Hanya di RPM tertentu tok mungkin lebih sip, tapi di RPM lain nggak sip. Jadi kalau pingin tarikan bawah malah lebih mantap kalau pakai saluran udara kecil di tutup box filternya, pakai silek. Di mobil juga sama. Itu tarikan bakal makin mantep dan ada kemungkinan lebih irit. Kalau nggak lebih irit ya tenaga yang nambah. Jadi kalau di motor Honda 160 kayaknya dapatnya adalah tenaga. Kalau di motor lain dapatnya adalah lebih irit. Apa mana ya mitos-mitos yang dianggap penyebab kendaraan jadi boros? Kalau ada bagian part yang enggak sehat, ya memang ya. Kalau di motor Honda itu seringnya ya hubungannya dengan sensor. Ada yang throttle position sensor, ada yang oxygen sensor, ada yang thermal sensor, sensor panas mesin ya. Nah itu ada yang sampai seperti itu. Kita ngomong tentu injeksi ya, kalau motor karbu ya beda lagi. Lagi pula kalau motor karbu jarang ono yang mengeluh boros banget motor itu. Yang mengeluh boros banget motor itu cuma ada di injeksi. Kalau motor karbu biasanya stabil. Ya wis bawaan lah, bawaan motor. Misal ono yang punya Supra X100, Supra 100 cc mengeluh boros cuma 25 km per liter. Nah itu bawaan, emang didesain seperti itu sama pabrik. Ya tentu kalau kita ngomong Supra ya beda-beda ya, soalnya kok pasti ada yang protes Supraku irit kok. Ya karena memang Supra itu beda tahun, beda generasi, beda konsumsi bahan bakar. Walau bentuk karbonnya sama persis, tapi ya irit borosnya beda. Dari saluran bahan bakar memang bisa ya yang menyebabkan seperti boros itu. Bisa saja seperti misalnya injektornya itu kurang nyebar, kurang nyembur karena ada kotoran. Emang itu bisa, tapi rasanya kok nggak sampai fatal gitu ya, nggak sampai parah sekali. Karena yo antara yang nyembur banget dengan yang enggak itu ya sebenarnya bedanya sedikit ya. Lagi pula kalau nggak nyembur kan yo bahan bakar yang disemprotkan nggak banyak juga. Kalau memang injektornya kotor itu ya solusinya gampang. Solusinya ya dibersihkan, dan membersihkannya juga nggak sulit-sulit amat. Kebanyakan carbon cleaner bisa. Karena carbon cleaner itu seringnya fungsinya adalah untuk membersihkan injektor. Jadi kalau ruang bakar itu sedikit ya. Jadi kalau kena injektor kotor ya wis pakai carbon cleaner itulah. Atau kalau caranya penulis ya minyak samin Caponta 1 ml per liter. Terus selain itu adalah ruang bakar kotor. Nah ruang bakar kotor ini hanya bikin boros kalau memang bensin yang dipakai itu pas-pasan oktane. Jadi kalau memang oktane itu mepet dengan kebutuhan motor,
ya memang bisa terjadi ruang bakar kotor jadi boros. Jadi kebiasaan pakai pertalite gitu ya, pakai pertalite terus akhirnya terus boros. Nah sama sih kalau ruang bakar kotor. Kalau ruang bakar kotor, maka ya kebutuhan oktan bensin akan meningkat, dan meningkatnya bisa sangat tinggi sekali tergantung dari kebersihan ruang bakarnya. Nah kalau oktan sampai kurang, itu bakal turun drastis iritnya, itu kendaraan akan ya bisa sangat boros. Karena ya kalau oktan kurang itu ya tentu pembakaran nggak bisa sempurna. Obatnya ya apa? Ya harus dibersihkan ruang bakar. Bisa pakai model carbon cleaner, tapi harus cari carbon cleaner yang bisa membersihkan juga ruang bakar. Karena kebanyakan carbon cleaner fungsinya adalah untuk membersihkan injektor dulu. Hanya sedikit carbon cleaner yang membersihkan juga ruang bakar. Kita harus benar-benar hati-hati dalam memilih ya. Ya lagi-lagi kita juga bisa pakai minyak samin Caponta yang bisa cukup membersihkan. Terus yang berikutnya adalah kompresi bocor. Nah kompresi bocor ini penyebabnya macam-macam ya. Tapi ya seringnya dari kerak di ruang bakar, kerak di valve, ring pistonnya nggak bisa mengembang, yang juga karena keraknya oli, atau juga karena aus ya. Aus di pistonnya, ring pistonnya, silindernya, yang ya semua itu karena oli. Jadi oli yang nggak bagus bisa menyebabkan kerak, kotoran, yang kemudian ganjel valve jadi nggak bisa nutup dengan sempurna, ngelem ring piston sehingga ring pistonnya nggak bisa mengembang, nggak bisa menutup kompresi. Pomaneh kalau olinya sudah hitam juga bisa merusak seal, termasuk seal valve juga. Kalau seal valve-nya rusak ya otomatis kerak yang masuk ke ruang bakar makin banyak, kerak yang di valve-nya juga makin banyak. Kalau masalahnya kerak itu bisa diatasi. Ya ada yang menyarankan bongkar mesin, tapi bisa dari mengganti pelumasnya dengan mencampurinya dengan minyak goreng. Jadi minyak goreng itu karena titik beku, titik didihnya, titik apinya itu lebih tinggi, dia lebih tahan panas. Jadi ketika oli mesin itu sudah jadi kerak, minyak goreng itu masih cair, dan ini bisa membantu menghilangkan kerak-kerak, membantu membantu melumerkan kerak yang ada di piston, di valve gitu ya. Tentu kalau keraknya di ruang bakar, yang bisa membantu ya minyak samin Caponta, bukan dari oli mesinnya. Terus kalau problemnya itu aus, nah wes ini sulit. Kalau problemnya adalah aus, ya mau nggak mau harus ganti part. Kalau nggak ganti part ya apa caranya bisa nambal gimana? Mungkin ada yang namanya Shado SGR, tapi Shado SGR itu terbatas. Shado SGR itu terutama untuk bearing ya efektifnya. Kalau untuk dinding silinder nggak begitu efektif, karena ya tetap kesapu ya. Jadi kalau sudah aus ya mau nggak mau harus ganti part ya. Pemana sih sing garai boros. Selain itu juga oli ya. Oli itu ya bisa bikin boros, terutama kalau olinya terlalu encer. Memang oli terlalu kental itu bisa bikin boros, tapi borosnya ya nggak akan parah. Tapi kalau oli yang terlalu encer, itu borosnya bisa parah. Satu,
karena hambatan mesin itu jauh lebih besar, karena ya oli nggak bisa mencegah logamnya saling bergesekan. Yang kedua adalah karena gesekannya terlalu besar, ausnya pun jadi besar. Jadi ada dua problem kalau misalnya oli terlalu encer. Kalau oli terlalu kental, ya memang berat karena kental, tapi nggak ada aus. Karena nggak ada aus, ya performa nggak akan turun terlalu banyak. Tapi kalau oli sudah terlalu encer dan kemudian menyebabkan aus, ya pasti bakal boros. Jadi kendaraan yang kemudian jadi sangat boros bisa jadi karena aus, karena oli ya. Oli yang terlalu encer. Jadi wajib belajar lah ya, belajar mengetahui di keadaan kayak gimana oli itu terlalu encer, cirinya seperti apa gitu ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.